Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah, al-Azim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Azim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Nasaihud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada detik ini, pada malam ini dikaruniai Allah kesehatan zahir dan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis dalam rangka mengikuti kajian majelis taklim. Mudah-mudahan amalia kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minar riqati khusul qalbi.
wa kasratul bukai min khosyatillah wa minar riqati lan iku setengah saking tipise ati khusyu'ul qalbi utawi khusyu'e ati wa kasratul bukai lan akeh nangis min khosyatillah saking wedi Allah ing Allah. Sebagian dari hati tanda-tanda hati yang tipis. Kalau di dalam keterangan yang lalu kita berbicara tentang qalbun salim. Tapi lanjutan di dalam kitab ini diterangkan sebagian tanda hati yang tipis, antara lain khusyu'ul qalbi, hati yang tenang. Hati yang tenang ketika sholat mampu hudur, mampu menghadirkan Allah di dalam setiap rakaat. Misalnya tadi sholat maghrib, rakaat pertama, rakaat kedua, dan rakaat ketiga. Mampu menghadirkan Allah ketika sholat. Hatinya tenang. Ketika membaca Fatihah, mampu menghadirkan Allah. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yaqulullah hamidani abdi. Jadi kita berdialog dengan Allah, kita bercakap-cakap dengan Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru segala alam. Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memuji. Jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan tipisnya hati, menunjukkan bersihnya hati. Dulu kita sudah berbicara tentang qalbun salim. Apa qalbun salim atau? Hati yang bersih. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Tidak ada hari yang bermanfaat, harta benda dan anak-anak, illa man atallah, kecuali orang yang menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Bersih dari syirik. Ada yang namanya syirik khafi, ada yang namanya syirkul akbar, syirkul akram, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Di antara tanda-tanda hati yang bersih itu antara lain yang dulu sudah kita bicarakan, aslama lillah. Aslama lillah. Kemudian yang nomor 2, wasallama ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nomor 3, wataslama ridallah. Kemudian nomor 3, wasalima zikrullah. Kemudian yang nomor 4, wasalima hubbun nas, hubbu alan nas. Itu indikator tanda-tanda orang yang hatinya bersih. Tapi di sini dikatakan bahwa minar riqqati khusyu'ul qalbi. Tipisnya hati antara lain
hatinya tenang. Ketika sholat mampu menghadirkan Allah. Ketika Allahu Akbar rakaat pertama, dia sadar, ketika rukuk sadar, ketika sujud sadar, rukuk duduk di antara dua sujud sadar. Itu khudur. Tapi sebaliknya ketika tidak mampu menghadirkan, ya toh, ghaflah, ketika pada waktu Allahu Akbar rakaat pertama ghaflah, lalai, lupa kalau dia menghadap kepada Allah. Permasalahan-permasalahan, problem-problem di luar masuk di dalam sholat. Allahu Akbar, hatinya keliling, dia berangkat ke rumah temannya, kemudian di situ dia berdialog, berkomunikasi, ya, kemudian dia pulang pamit. Nah, ketika dalam sholat itu hatinya itu yang dipikirkan. Itu namanya ghaflah. Kenapa hati seseorang itu kok ghaflah, lalai kepada Allah? Kenapa Pak Amirin? Apa sebabnya hati manusia lupa kepada Allah dan selain Allah masuk di dalam dirinya? Kenapa Pak Amirin? Karena tidak ingat kepada Allah. Ya, karena hati bagaikan cermin. Ya, yang diingat itu segala macam. Ya, segala macam bentuk kenikmatan duniawi masuk di dalam hati, sehingga ya, kalimat Allah atau Allah di dalam hatinya dilupakan. Banyak yang dimasukkan di dalam hatinya itu, ya, sehingga tidak mampu menghadirkan Allah di dalam sholat. Gambar-gambar apapun bentuk di dunia ini masuk di dalam hati sampai lupa kepada Allah. Makanya tadi dijawab oleh Pak Amirin, orang yang ghaflah itu adalah lupa zikir kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wong-wong sing iman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, ingatlah kepada Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Bagaimana Pak Ikhwan cara mengingat Allah itu? Ya, dengan lisan, dengan hati, dengan hifdzul anfas. Mengingat Allah bisa juga dengan lisan, mengingat Allah juga bisa dengan hati, mengingat Allah bisa juga dengan perbuatan. Sampai ke sini ini juga zikir, duduk, ya, sama-sama untuk mengikuti kajian ini juga zikir. Zikir secara arkan, secara perbuatan. Fadzkurullah dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Lisane zikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Lisan zikir, hatinya juga mengikuti zikir. Tadi setelah sholat kita zikir la ilaha illallah. Hatinya juga mengikuti la maujuda illallah. La
ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah. Jadi ketika lisannya zikir la ilaha illallah, hatinya la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud, yang hakiki di dunia ini kecuali Allah. Wujud kita ini diwujudkan oleh Allah. Yang wajibul wujud adalah Allah. Wajib wujud Allah. Ya, kita diwujudkan oleh Allah. Kita ini sebagai makhluk, Allah khalik. Ya, jadi supaya hati kita ini tidak ghaflah, tidak lupa, tidak lalai, maka dibiasakan lisan itu ya, menyebut kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar lisan, tapi hatinya mengikuti la maujuda illallah. Lisannya kan la ilaha illallah, hatinya la maujuda illallah. Itu. Ketika lisannya juga mengucapkan seperti itu, hatinya mengucapkan seperti itu, nilai pahalanya luar biasa. Ya, nilai pahalanya luar biasa. Kemudian bisa juga dilakukan dengan hati. Hatinya diisi dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Ketika bekerja, ketika di jalan, ketika di rumah, di mana saja berada, hatinya dibiasakan zikir, diisi dengan kalimat Allah, Allah, Allah. Kemudian bisa juga dilakukan dengan perbuatan. Misalnya perbuatannya menolong orang, zikir. Perbuatannya itu ya toh, zikir dengan perbuatan bil arkan, membantu orang lain, menolong orang lain, melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, itu juga namanya zikir. Zikirong kathiroh, zikir yang banyak. Berapa yang banyak itu? Ya, tidak ada ukurannya. Atau juga sadar diri. Maksudnya sadar diri gimana Pak Amir? Sadar diri ketika kita duduk ini, sadar diri kita lemah, bisa duduk karena pertolongan Allah. Sadar diri. Ketika kita berdiri, sadar diri bahwa diri kita itu tidak bisa berdiri. Bisa berdiri karena pertolongan Allah. Kemudian kita bisa berjalan, sadar diri kita ini lemah, bisa berjalan karena pertolongan Allah. Kita bisa melihat pertolongan Allah, kita bisa duduk pertolongan Allah, berdiri pertolongan Allah, berjalan pertolongan Allah, mengucapkan pertolongan Allah, mendengar pertolongan Allah, semuanya dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Sehingga ketika punya kesadaran seperti itu, menghindari sifat ujub. Apa ujub Pak Mirin? Sombong. Menghindari sifat ujub, menghindari sifat takabur. Kenapa? Karena pada hakikatnya diri kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya untuk ya toh, menghindari sebuah maksiat, tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah illa billahil azim, kecuali pertolongan Allah. Itu zikir.
Jadi kita biasakan, kita mudawamakan. Ketika kita mudawamakan seperti itu, hati kita latih seperti itu. Hatinya dilatih Allah, Allah, Allah di luar sholat, di mana saja berada. Ketika sholat sudah terlatih, hatinya itu menyebut Allah. Ketika hatinya menyebut Allah, ketika berdiri, baca Fatihah, rukuk, sujud, yang diingat Allah. Dilatih, itu namanya khudur. Kalau namanya ghaflah, lalai. Namanya yakdo, kadang lalai, kadang ingat. Kadang lali, kadang ingat. Atau ya, kadang lali, kadang ingat. Ya. Ya, kadang lali, kadang ingat. Apa yang penting berusaha. Jadi wa minar riqati khusyul qalbi. Sebagian tanda dari orang yang tipisnya hati khusyuk, tenang. Tidak bingung, tidak galau. Ya, tenang, tahu bahwa apa yang diterimanya itu keputusan dari Allah. Tenang. Orang lain ya toh, punya uang 1 triliun, Pak Ikhwan punya uang 5 juta, tenang. Kenapa? Karena sudah diatur dan dibagi oleh Allah. Tenang. Bahwa apapun yang kita rasakan, apapun yang kita terjadi pada diri kita ini sudah diatur oleh Allah. Tetapi kita harus ikhtiar. Ya, tetapi kita harus ikhtiar. Meskipun sudah ditentukan oleh Allah qadha dan qadar, kita tetap ikhtiar. Berusaha zahir dan berusaha batin. Berusaha zahir dan berusaha batin. Kenapa? Karena ya toh, di dalam kitab Hikam itu kan ada golongan tajrid dan ada golongan kasab. Kasab sebab akibat, kepingin punya finansial harus ikhtiar, harus bekerja. Golongan tajrid, golongan yang ditentukan oleh Allah, hanya mengabdi kepada Allah. Kebutuhannya itu adalah dari min haitsulayah tasib, dipenuhi oleh Allah. Itu Allah semua yang mengatur, bukan diri kita. Diri kita menerima, ridho, dan dijalankan terus menerus. Itu tanda-tanda sebagian orang yang hatinya tipis itu adalah khusyul qalbi, hatinya tenang. Kenapa kok tenang? Karena sudah menerima ketentuan-ketentuan dari Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar, zahir batin. Makanya ada yang nanya ridho. Setelah ridho itu apa? Ikhtiar. Ikhtiar itu zahir dan batin. Ikhtiar zahir dan ikhtiar batin. Ikhtiar zahir bentuk ikhtiar amal perbuatan, ikhtiar batin berdoa. Kemudian sabar. Sabar itu terus menerus. Setelah itu sabar adalah apa? Ya toh? Mudawamah, terus menerus dilakukan. Terakhir tawakal. Apa tawakal itu? Pasrah kepada Allah setelah melalui satu proses-proses tadi. Oke, itu sebagian tanda orang yang hatinya bersih, atau dikatakan di sini riqqatil khusyuk. Riqqatil itu hati yang tipis. Maksudnya hati yang tipis adalah hati yang bersih.
Kemudian yang nomor 2, wa kasratul buka. Banyak apa buka itu? Banyak menangis. Min khosyatillah, karena takut kepada murka Allah. Tanda-tanda hati yang tipis itu, yang nomor 2 ini banyak menangis atas menyesali dosa-dosa yang dilakukan. Dosa-dosa yang dilakukan, kemudian dia taubat. Taubat adalah berhenti, menyesal dan tidak mengulang. Kemudian dia banyak menangis karena menyesal perbuatan-perbuatan dilakukan. Atau pernah menangis enggak? Sering atau sekali-sekali? Udahlah, ada bukan dalam hati, mengeluarkan air mata, pernah? Jarang. Pak Amirin pernah menangis? Jarang sekali ya. Jarang sekali. Gitu. Pak Ikhwan pernah ya, tapi jarang. Sering. Nah, itu menunjukkan hatinya bersih. Gitu. Apa? Ya, menyesali perbuatan-perbuatan. Iya, nangis. Menyesali perbuatan-perbuatan yang dilakukan, karena manusia itu al-insan makhalul khotawan nisyan. Manusia itu tempat luput dan lalai. Ya toh? Khilaf kepada Allah, khilaf pada sesama manusia. Akhirnya jalan keluarnya adalah taubat. At-taubatu min jami'idz dzunub. Taubat dari dosa-dosa yang dilakukan. Dosa kepada Allah 3 hal: berhenti, menyesal, dan tidak mengulang. Kalau kepada sesama manusia ditambah 1 lagi, minta ridhonya apapun perbuatan yang dilakukan. Itu yang ada kaitannya dengan riqqati wa minar riqqati husnul qalbi wa kasratul bukai min khosyiatillah. Sebagian tanda-tanda hati yang tipis adalah hatinya tenang. Kemudian yang nomor 2, banyak menangis. Kenapa? Karena khauf, takut kepada Allah, takut kepada murka Allah. Di samping khauf, roja. Apa roja itu? Mengharap kepada Allah. Ya toh, tidak langsung tenggelam, ya toh, sampai menimbulkan yang tidak baik, tetapi harus husnudzon bahwa Allah akan mengampuni atas dosa-dosa yang dilakukan. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Itu Allah zat yang menerima taubat, tawwabur rahimah. Taubatnya, kemudian mengulang lagi, taubat lagi, mengulangi, taubat lagi. Menerima taubatnya hambanya berulang-ulang. Tawwaban, Ghaffar, ya Ghaffar, ya Tawwab. Itu sifat Asmaul Husna. Oke? Monggo, ada yang ditanyakan? Pak Ikhwan dulu, silakan. Oh ya, gak ngantuk. Nah, monggo, silakan. Ya. Ya. Jadi ihsan itu kan antak budallah.
Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Seakan-akan. Apabila kamu tidak mampu melihat Allah, Allah melihat diri kita. Pertama makom musyahadah, yang nomor dua makom muraqabah. Musyahadah, melihat Allah tidak dengan mata ini, tapi dengan mata hati. Mata hati itu basyirah. Artinya, ketika kita berdoa kepada Allah, ya toh, bahwa kalau kita tidak mampu musyahadah, tapi yang nomor dua, kita pasti dilihat Allah. Menghadirkan Allah itu berarti kita ingat bahwa diri kita ini digerakkan Allah. Kita bisa sholat karena digerakkan Allah. Rukuk, sujud, berdoa, iktidal, perbuatan ini loh yang menggerakkan Allah. Allah tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan. Aku lungguh kira pertolongan dari Allah. Dirasakan. Dilihat nggak bisa. Tapi dengan merasakan. Merasakan kehadiran Allah. Kita Allahu Akbar. Yang menggerakkan ini siapa? Yang menggerakkan Allah. Ketika rukuk Allahu Akbar, siapa? Ketika jenengan rukuk ini sadar bahwa yang menggerakkan, yang mampu memberikan kekuatan rukuk ini Allah. Ketika berdiri, sadar diri kita lemah, mampu berdiri karena pertolongan Allah. Merasakan Allah memberikan satu kekuatan. Itu makom syuhud. Menyaksikan Allah tapi dengan mata batin, basyirah. Tapi kalau tidak mampu makom musyahadah tadi, nomor dua, muraqabah, merasa didelok. Ketika Allahu Akbar, perbuatan sampean zahir batin didelok Allah, dimonitor Allah. Hatinya dilihat Allah, perbuatannya dilihat Allah, apapun yang kerenteknya hati didengar dan dilihat oleh Allah. Jadi makom musyahadah dan makom muraqabah. Makom musyahadah dengan merasakan apa yang kita alami. Makom muraqabah juga merasakan bahwa diri kita itu dilihat oleh Allah. Sambut. Sudah paham, Pak Iksan? Pak Iwan. Oke, Pak Amirin, silakan. Ya. Jadi ada yang namanya ilmu yakin, ada yang namanya ainul yakin, ada yang namanya hakul yakin. Kita yakin, ya toh, bahwa diri kita ini ditolong oleh Allah. Kita yakin bahwa diri kita ini bisa berdiri, bisa duduk, bisa tidur, apapun itu kekuatan dari Allah. Misalnya kita sholat adalah diperintah Allah. Kita bangun malam. Setelah bangun malam, kan males. Kita ada sebuah keyakinan bahwa bangun malam ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Salah satu darajat, ada 3 hal yang apabila kita lakukan ini, derajat kita diangkat oleh Allah. Apa itu? Ya toh? Wasallu, ya toh, bilaili wan nasunniya. Sallu bilaili wan nasunniya. Salatlah pada waktu malam ketika manusia sedang
nikmat-nikmatnya tidur. Ilmu tadi memperkuat keyakinan. Ketika kita sudah ngerti bahwa derajat manusia itu bisa diangkat oleh Allah dengan bangun malam, sholat, ibadah di sepertiga malam akan diangkat derajatnya oleh Allah, kita yakin. Nah, dengan kekuatan keyakinan dan ilmu informasi tadi akan menggugah motivasi diri kita untuk melakukan sholat. Berarti ilmu, kita harus punya ilmu. Misalnya kita mau sedekah, hati kita, nafsu kita eman, ojo sedekah, ojo amal. Padahal sedekah ini adalah diperintah oleh Allah. Bahwa ketika kita investasi, harta kita yang hakiki itu ya investasi itu. Setan, ya toh, dihalang-halangi, ojo. Tapi kita punya keyakinan, ya toh, investasi atau kita sedekah tadi merupakan investasi kita yang hakiki dan membantu ketika kita kembali di akhirat. Jadi untuk menghalangi setan, keimanan itu ilmu dan amal dan istiqomah. Pertama ilmu, kemudian ilmu itu lakukan. Setelah dilakukan istiqomah. Kalau tidak punya ilmu nggak bisa. Timbulnya ilmu, paham, kemudian yakin, kemudian dilakukan, kemudian diistiqomahkan. Tapi kalau tidak punya ilmu, kalah dengan bisik-bisiknya, ya toh, setan tadi. Iya, misal waswasil khannas minal jinnati wan nas. Ya toh, di dalam diri manusia di samping ada nafsu amarah bekerja sebar dengan iblis, setan. Kemudian karena kita tidak punya ilmu, bingung menuruti pendidikan daripada nafsu dan setan tadi. Tetapi ketika kita punya ilmu, mampu menghalangi bisi-bisiknya iblis atau nafsu, apapun yang kita lakukan, kita akan bersungguh-sungguh. Berarti supaya hati kita ini menghalangi iman di kitab tolabul ilmi, setelah punya ilmu diamalkan, setelah diamalkan istiqomah. Setelah istiqomah ada barokahnya, misalnya zikir. Hati kita zikir Allah. Kata tidur Allah, plek. Jantung kita sudah terbiasa dipompa dengan Allah. Ya, detak jantung, ya, pernafasan, peredaran darah diimbangi dengan Allah. Itu bagi orang yang sudah terbiasa Allah, tek. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.